Bapa yang di sorga adalah tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40. Ya, inilah kehendak Bapakku. Ya, inilah kehendak Bapakku. Barang siapa yang melihat anak dan percaya kepadanya, kepada Bapa, karena yang berkata-kata di situ adalah Yesus, dan percaya kepada Bapa akan memperoleh hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? sabar dulu Bang. Saya lanjut. Apa itu hidup yang kekal? Hidup yang kekal tertulis di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Darah Yesus. Abang sebenarnya apa sudah jawab sendiri di Yohanes 44 itu. Abang sudah jawab tadi itu sebenarnya. Betul, Yohanes dapat betul. Nah, kehendak Bapa dan akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah mempercayai Yesus Kristus sebagai seorang utusan. Yesus utusan atau yang mengutus? Saya tanya Anda. Nanti sebentar saya mau tanya itu. Nanti di belakang saya mau tanya. Yesus ini seorang utusan atau Yesus yang mengutus? Yesus itu Tuhan. Yesus seorang utusan atau Yesus adalah seseorang yang mengutus? Menurut Injil Yesus mengutus murid-murid. Waduh, berarti Yohanes 17:3 bohong, yaitu mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Siapa yang mengutus Yesus? Dalam kapasitas Yohanes 17 tadi Abang, tentu tidak bisa disamakan di dalam. Silakan Abang mau samakan yang pengutusan manusia, tetapi saya secara pribadi saya tidak akan samakan apa yang dikerjakan oleh Bapa kepada anak, tidak disamakan dengan Saudara, jawab jujur. Saudara, jawab jujur pertanyaan saya. Yesus ini seseorang yang diutus atau Yesus seseorang yang mengutus menurut ayat itu? Secara literal dia diutus sesuai dengan teks itu. Oke, menurut teks tersebut dia adalah seseorang yang diutus. Pertanyaan saya, siapa yang mengutus Yesus? Bapa di surga dalam tugas karya karya penyelamatan. Yesus harus diutus datang. Bapak yang di sorga. Bapak yang di sorga Tuhan atau bukan Tuhan? Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Berarti Tuhan mengutus Tuhan. Di sini Bang, berarti Tuhan mengutus Tuhan. Jawab yang jujur. Berarti jika yang mengutus Yesus adalah Bapa dan yang diutus adalah Yesus, dan Anda mengatakan bahwa Bapa, sebentar, dan Anda mengatakan bahwa Bapa yang mengutus adalah Tuhan dan Yesus adalah Tuhan, berarti Tuhan mengutus Tuhan. Betul? Sudah bisa saya jawab? Jawab. Berarti Tuhan mengutus Tuhan. Jangan di luar daripada pertanyaan saya. Oke. Kalau akal saya dengan akal Bapa tidak mungkin. Pertama. Yang kedua, sabar. Yang kedua, apa susah dan apa salahnya kalau Tuhan dia mengutus Tuhan? Oke. Salahnya di mana dan susahnya di mana? Di sini letak kesalahannya. Di sini letak kesalahannya. Jika Tuhan mengutus Tuhan, ada berapa Tuhan? Jika ada Tuhan mengutus Tuhan, ada berapa Tuhan? Siap. Analogi Abang seperti itu silakan saja, tetapi saya tetap Enggak mau jujur. Jika ada Tuhan mengutus Tuhan, berarti ada berapa Tuhan? Satu dalam kesahannya. Kesahan Tuhan. Satu katanya. Dalam tiga pribadi. Bang, kami orang Kristen percaya tiga pribadi dalam satu kesahan ketuhanan. Jika ada Tuhan mengutus Tuhan yang lain, ada berapa Tuhan? Tuhan yang itu dalam kapasitas sebagai Tuhan mengutus pribadi kedua untuk datang. Oke, berarti ada berapa pribadi Tuhan? Di dalam pengajaran kekristenan ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti ada berapa Tuhan?
Satu ketuhanan. Bagaimana bisa Anda katakan satu? Pribadi Bapa dan pribadi Yesus itu berbeda. Yohanes Ya. pasal 18 ayat 17 sampai 18. Sebab ada tertulis di dalam kitab Tauratmu, kesaksian dua orang adalah sah. Apa kata Yesus? Aku yang bersaksi, ya. Aku yang bersaksi atas diriku sendiri, dan juga Bapa yang bersaksi tentang aku yang telah mengutus aku. Maka genaplah kesaksian dua orang menurut apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Nah, pertanyaan saya, jika Anda katakan, sabar, Abang tanya terus, saya belum bertanya juga. jika Anda katakan, kita belum punya kesimpulan dari tadi. Jika Anda katakan Bapa Tuhan dan Anda katakan Yesus Tuhan, sabar. Jika Anda mengatakan Bapa adalah Tuhan dan Yesus adalah Tuhan, di mana mereka memiliki dua pribadi yang berbeda menurut Yohanes pasal 8 ayat 17 sampai 18, merujuk kepada dua entitas yang berbeda, dan Anda mengatakan bahwa Bapa adalah Tuhan yang mengutus Yesus juga sebagai Tuhan, jawab dengan jujur, dengan akal pikiran Anda, dengan hati nurani Anda, dengan segenap pengetahuan Anda, ada berapa Tuhan? Oke, terima kasih. Kalau harus pakai akal, maka akal saya tidak sanggup untuk menakar Tuhan. Karena Tuhan itu tidak terbatas. Abang Kristen tadi bilang harus banget. pakai akal kan? Abang Ya. harus pakai akal kan? Jawab pakai akal. Jawab pakai akal Anda. Masa Anda tidak bisa menghitung? 1 tambah 1 berapa? Begini bang, Wah, 1 gila. tambah 1 tidak harus disamakan dengan Tuhan. Situ dulu. Masa Tuhan mempersulit kita umatnya, Pak? Simple, Pak. 1 tambah 1 2. Jika Bapak Tuhan Yesus Tuhan, berarti dua Tuhan. Betul apa tidak? Pak, matematika itu yang Bapak sampaikan tadi, silakan. Ya. Kalau Bapak tanya secara akal, akal saya pun tidak masuk di akal, dan akal Abang juga tidak masuk di akal. Mana bisa? Yang saya sampaikan dari tadi rasional dan bisa diterima oleh akal. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 berapa? Tuhan, maka dia itu bukan Tuhan. Macet. Bang, 1 tambah 1 sama dengan macet. Ya? Berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Macet. Tidak. Jelas Anda macet. Yesus mengatakan Tuhan itu Esa, sedangkan konsep Tritunggal mengatakan Tuhan ada 3. Menurut Anda, apakah doktrin Tritunggal itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus di dalam Markus 12 ayat 29? Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Ehad. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Esa itu Ehad, Ehad itu Tunggal, Tunggal itu satu-satunya. Sebentar. Tunggal itu artinya satu-satunya. Jika Yesus mengatakan Tuhan itu tunggal, Tuhan itu satu dan satu-satunya, dan konsep doktrin kegerejaan Anda itu, ya, konsep Tritunggal itu mengatakan ada 3 Tuhan, menurut Anda, apakah itu bertolak belakang dengan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus? Yesus tidak pernah bertolak belakang, tetapi kasih kesempatan saya juga bertanya. Jelaskan dulu baru bertanya. Pertanyaan semua saya sudah jawab tadi. Jadi kasih kesempatan. Pertanyaan Anda tidak menjawab apapun, saudara. Anda tidak usah ngeles. Anda tidak menjawab apapun. Saya bertanya, jika Bapak Tuhan dan Yesus Tuhan, ada berapa Tuhan? Jujur. Jika Yesus Anda katakan Tuhan dan Bapak Tuhan, ada berapa Tuhan? Saya sudah tidak bisa dengar lagi karena hujan di luar ini. Mulai. Jawab saja 2 Tuhan, selesai, saudara. Jadi teman-teman yang ada di bawah, jelas sekali ya. Kristen, sudah? Sabar. Ya, silakan. Saya jawab dulu. Silakan.
Nanti saya juga kasih pertanyaan dulu, Kang. Bolehkah saya Silakan. Oke, Terima teman-teman kasih. yang ada di bawah, hormat diterima. Oke, teman-teman yang ada di bawah, bantu tap layar, bantu share, jangan lupa follow akun Uni saya, akun Uni Rifa, narasumber kita juga, kakak saya, silakan di follow. Terima kasih. Hormat diberi, silahkan menjelaskan dan silahkan menjawab. Darah Yesus. Ya, jadi meskipun abang tidak terima, tetapi saya tetap sampaikan bahwa kami tetap percaya pada Tritunggal. Mungkin ada konsep lain kami tidak menerima sekalipun. Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami tetap terima dalam satu keesaan ketuhanan. Sudah? Terserah Anda. Ya, itu jawabannya. Jawaban dari saya. Berarti kesimpulannya adalah Anda adalah seorang antikristus. Jelas. Anda tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Anda tidak taat dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Terima kasih. Antikristus itu apa? Abang percaya tidak? Antikristus itu apa? Antikristus adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran Yesus. Terima kasih. Abang tidak percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan manusia, itu adalah bagian dari abang. Saya percaya dengan Yesus. Saya percaya dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi sebagai seorang utusan, sebagai seorang rasul yang diutus oleh Tuhan semesta alam. Terima kasih. Ketika abang menolak ketuhanan Yesus, itu abang antikris. Karena Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan, maka Anda yang menuhankan Yesus, memaksa Yesus menjadi Tuhan menurut apa yang dikatakan oleh Paulus, maka Anda adalah seorang antikristus sejati. Nanti kita lihat pada hari penghakiman. Oke, Kita lihat pada hari penghakiman, apakah Yesus datang benar menyelamatkan Anda, atau Yesus justru meratakan kalian semua. Saya setuju, nanti kita lihat. Mari kita saksikan. Menarik. Ini baru menarik. Menarik sekali. Ya. Takbir. Oke, saya bertanya. Allahu Akbar. Ya. Yesus yang maha besar. Oke, saya bertanya dulu. Kasih kesempatan dulu, saya bertanya dulu. Silakan. Ya. Pertanyaan saya yang pertama umum saja lah, Bang. Kira-kira menurut Abang, antara Alkitab dengan Al-Quran ini pernah mengalami proses perubahan penyalinan kah tidak? Al-Quran tidak pernah sekalipun pernah mengalami perubahan proses penyalinan. Tidak pernah sedikit pun. Dari awal ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang diterima firmannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad memerintahkan kepada para sahabat untuk menuliskan firman Tuhan, yang salah satu sahabat itu dituliskan dengan yang bernama Zaid bin Sabit. Sampai hari ini tidak pernah ada perubahan. Tapi Bible Anda setiap bulan, setiap tahun mengalami revisi. Terima kasih. Ya, saya sih berharap moga-mogaan saja dua kitab ini pernah mengalami proses penyalinan juga. Moga-mogaan tidak. Tidak. Al-Quran tidak pernah diubah-ubah. Al-Quran dari awal turun menggunakan dialek orang Quraisy, dan sampai hari ini masih dibaca menggunakan dialek orang Quraisy, dan dari awal turun dituliskan menggunakan bahasa Arab, dan sampai hari ini kami masih membacanya dengan bahasa Arab. Maka terbukti Al-Quran adalah kitab suci yang terjaga keasliannya dan otentik. Terima kasih. Saya tidak bilang ubah-ubah, tidak. Saya tidak bilang ubah-ubah. Saya bilang saya tanya penyalinan ulang. Mohon maaf, saya tidak bilang diubah atau tidak. Walaupun ada penyalinan ulang dari mushaf Al-Quran, tidak pernah terbukti ada satu huruf pun yang salah.
jika ada yang mengatakan pada saat proses penyalinan mushaf Al-Quran ada yang tidak sesuai dengan Al-Quran yang dituliskan di zaman Rasulullah SAW, maka merekalah orang yang paling bertanggung jawab untuk membuktikan hal tersebut atau tuduhan tersebut. Terima kasih. Baik. Yang kedua, kira-kira menurut abang sendiri, kira-kira ada tidak kesamaan antara Alkitab dan Al-Quran? Ada kesamaan-kesamaan yang abang temukan ke tidak? Ada kesamaan, ada ketidaksamaan. Terima kasih. Mungkin abang bisa sampaikan kesamaan. Ini kan edukasi toh. Mungkin yang kalau perbedaan saya tidak mau sampai di situ di perbedaan, nanti kita debat. Jadi saya hanya meminta Uni mau masuk. Uni ada kesamaan apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Uni. Oke, sama Uni Rifa ya, Pak silakan. Sadu. Kesamaan Salam dulu. kenal Pak Sadu. Pak Bibel, kesamaan dulu. PR-nya Sama Pak saya. Bibel, ini kesamaan. Ya, Anda dari tadi sama Boleh, saya, Anda sudah kejang-kejang. Terima kasih. Loh. Salam kenal dulu Pak Sadu. Pak Sadu. Salam kenal dulu, salam kenal dulu sama kakak saya itu, salam Pak kenal. Sadu. Apa kabar? Selamat malam. Ya, selamat malam. Kata Bible dan Unirifa Selamat. itu satu. Kami satu esensi, sama-sama manusia tapi beda pribadi. Kami bisa dibedakan dan kami tidak terpisahkan dalam tauhid, gitu. Betul. Ya. Bapak Sadu, gimana? Seru nggak di Komal orang Islam kalau diskusi? Saya tidak pernah mengikuti banyak. Saya baru ini yang kedua ikut. Tapi kalau berdebat dan saling menyakiti, saya minta keluar. Siap. Tapi ini aman kan? Nah, bagaimana di sini? Nyaman nggak di sini? Bapak nyaman nggak di sini? Ya kalau di sini kalau menghujat saya keluar saja, tidak apa-apa. Karena Loh, saya saya pikir menghujat saling tidak. menghujat itu orang. Tapi sekarang tidak nyaman cerdas. nggak? Gini saya jawab ya. Saya kenapa tanya Bapak nyaman atau tidak? Justru saya ingin sekali saudara-saudara Kristen itu tenang dan nyaman diskusi di Komal-Komal Islam. Kenapa? Karena saya sebagai orang Islam juga tidak sudi saudara-saudara saya itu dihina, dinista di Komal-Komal orang Kristen. Makanya saya akan memperlakukan hal yang sama sebagaimana saya ingin diperlakukan. Nah, buat Pak Sadu sendiri gimana? Nyaman nggak diskusi sama adik saya? Kalau seandainya udah nyaman diskusi dengan adik saya, mana tahu dengan kakaknya lebih nyaman lagi. Kita membahas tentang siapa Yesus menurut Yesus, kan enak tuh. Gimana? Mute Pak, termute. Pak Sadu termute. Temute, Pak. Termute. Dibuka mute-nya dulu mikrofon. Sejauh ini kami dua diskusi tadi tidak saling menjatuhkan, masih terstruktur. Kira-kira menjadi nilai edukasinya itu apa? Jadi itu saja yang kami masih mencari. Alhamdulillah. Baik. Kalau begitu, insya Allah, karena saya di sini kan udah azan maghrib, menjelang azan maghrib nih. Saya mau sedikit saja mungkin masuk, Pak. Tadi Bapak bertanya tentang kesamaan antara Islam dan Kristen ya. Mungkin boleh nggak saya jawab, nanti ditambahi sama adik saya karena saya di sini sholat maghrib. Pertama Bapak, saya bisa membuktikan ada kesamaan antara ajaran Yesus dengan ajaran Islam. Saya ingatkan ya, jangan tolong dipahami bahasa saya ya. Saya bisa membuktikan adanya kesamaan antara ajaran Yesus dan ajaran Islam, bukan ajaran Kristen dengan ajaran Islam. Kenapa saya jawab begitu? Karena ajaran Kristen belum tentu ajaran Yesus. Tapi ajaran Yesus itu tentu adalah ajaran Kristus. Kenapa? Dia sendiri adalah Kristus. Kristen itu istilah untuk orang yang mengklaim dia mengikuti Yesus. Tetapi apakah betul orang Kristen mengikuti Yesus? Kita harus uji dulu. Nah, kalau saya bahas bahwa ajaran Yesus banyak yang sama dengan ajaran Islam dari hal-hal yang sangat fundamental. Contoh, Yesus punya Tuhan, satu-satunya Tuhan. Sama, umat Islam juga begitu, punya satu-satunya Tuhan. Yang kedua, Yesus memperkenalkan Tuhan yang transenden, Tuhan yang tidak bisa dilihat dan suaranya pun tidak ada yang bisa mendengar. Umat Islam juga seperti itu. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat atau hukum-hukum seremonial karena memang dia adalah orang Yahudi. Dan umat Islam juga tidak membatalkan hukumnya orang Yahudi, tapi percaya itu untuk orang Yahudi, dan umat Islam punya hukum sendiri yang juga bisa dibuktikan terkorelasi dengan hukumnya orang Nabi Musa ataupun Yesus. Nah, dan saya juga bisa membuktikan bukan hanya sekedar hukum, bukan hanya sekedar Tuhan, tetapi kalau kita telaah
ajaran-ajaran Yesus itu justru kalau bisa kita tunjukkan malah dipenuhi oleh umat Islam. Yesus tidak makan B2. Ini akun aman kan, host? Aman, aman Uni, aman. Lanjut. Oke. Yesus tidak makan babi. Yesus itu bersunat. Yesus punya makanan yang apa? Sebagai orang Yahudi dia punya makanan kosher, dan dia juga ada mengkuduskan hari Sabat walaupun kemudian tidak seperti orang Yahudi. Artinya ada ritual-ritual yang hampir terkorelasi seperti yang dilakukan oleh umat Islam. Yesus tidak pernah berdoa begini. Yesus berdoa menengadahkan tangan. Yesus bahkan sujud kepada Tuhan untuk berdoa juga. Artinya kalau kita lihat secara esensi, ajaran Yesus itu bisa saya buktikan hampir sama dengan ajaran Islam, walaupun tidak bisa dikatakan persis sama, karena kitab Bapa itu bukan dari perkataan Yesus langsung, tapi ditulis oleh orang-orang yang mengklaim itu dari Yesus. Nah, itu yang bisa saya tanyakan, yang saya bisa sampaikan, bahwa kalau kita mencari kesamaan kalimat sawa dalam bahasa Islamnya atau persamaan dalam istilahnya, saya bisa buktikan itu. Tapi dengan Kristen, maaf, dengan Kristen itu kontras atau bertentangan. Islam Tuhannya satu, Yahudi Tuhannya satu, Yesus Tuhannya satu, Kristen Tuhannya Tritunggal. Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Kristen diganti Shema Israel Adonai Eloheinu Tritunggal. Abraham bersunat, Yesus bersunat, si kata Bible bersunat. Ya, Abraham Tuhannya bukan manusia, Yesus sembahannya bukan manusia, kata Bible sembahannya bukan manusia. Abraham mengajarkan untuk apa? Untuk menjalankan hukum-hukum kepada anak-anaknya. Begitu juga kepada David, diperintahkan untuk menjalankan hukum-hukum. Musa juga begitu, umatnya diperintahkan menjalankan hukum. Begitu juga Nabi Muhammad diperintahkan untuk menjalankan hukum. Artinya kalau kita lihat secara korelasi itu hampir sama, walaupun saya tidak bisa katakan Yahudi sama dengan Islam karena sudah ada perbedaan. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan, Pak Sadu. Kalau kita bicara Kristen dan Islam sangat kontras, tapi Yesus dan Islam hampir banyak kesamaan. Karena di sini sudah azan maghrib, Bapak lanjut dulu dengan kata Bible. Nanti saya masuk, saya sholat maghrib dulu. Ya, silakan. Siap. Oke. Bagaimana Pak Sadu? Apakah Anda mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Uni Riva? Ya, makanya itu saya tanya tadi. Saya mau melihat, karena kalau kita lihat perbedaan itu pasti kita akan debat yang tidak akan habis. Jadi saya pikir akan lebih santun juga, ada hal-hal kesamaan-kesamaan yang perlu kita lihat sehingga bisa menolong kita untuk melihat dari perspektif yang sama. Tetapi saya juga mohon maaf di live ini, baterai saya tinggal 3%. Cas dulu lah. Cas dulu Bapak. Aduh Bapak, sayang Bapak Sadu Jadi sudah follow satu mau. akun ini? Bapak Sadu sudah follow satu akun? Rupanya belum follow, tetapi saya punya kitab suci, saya punya laptop, saya punya tas, saya bawa, tapi rupanya saya punya cas handphone, saya tidak bawa. Oke, Bapak Sadu boleh follow dulu satu akun. Kapan-kapan kalau Pak Sadu punya waktu senggang, kita bisa berdiskusi santai lagi, berdiskusi dengan baik. Terima kasih Pak Sadu sudah mau mampir di komal saya dengan sopan santun tanpa hujatan. Respect, Luar biasa. hormat, Keren. luar biasa, dan Respect, hormat buat Bapak Sadu. Buat Pak Sadu. Ya, Selamat malam. keren sekali. Selamat malam. Saya, karena Bapak Sadu tidak menanggapi saya close cam dan close mic untuk sholat maghrib. Lanjut host, nanti Uni masuk setelah sholat maghrib. Silakan Uni, makasih Uni. Yang syarat tidak perlu saya tanggapi. Oke, Bapak Sadu. Silakan. Hormat diberi kepada Bapak Sadu. Oke teman-teman, yang belum follow silakan follow dulu. Bantu tap layar, bantu share, biar komal kita tetap kokoh. Terima kasih. Ya, dibantu love orange saudara-saudara, dibantu love orange biar tidak goyang komal kita. Karena love orange itu membantu algoritma TikTok biar tidak terdetek yang ya nanti rungkat bahaya ya saudara. Jadi Kristen silahkan Anda naik. Oke? Mantap saudara. Jadi sekarang kita lagi bermain dengan roh rokok. Saya harap seorang bapak pendeta yang bernama Yusuf Hia bisa naik ke komal saya
kembali berdiskusi dengan saya karena Anda luar biasa. Anda adalah orang yang pertama kali mencetuskan bahwa rokok itu punya roh. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam support dari Malaysia, salam support dari Indonesia, Bang Das. Siap, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu support, yang mau follow-follow, yang mau bantu share, itu kalian luar biasa. Saya cuma bisa bilang thank you. Ya. Sekarang kita ini Assalamualaikum Kang Iqbal, Sampurasun. Siap Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sempat terjeda ya? Oke Bang Sopo Rizky, gimana Bang? Ya, selamat sore Bang. Sore, gimana hasil perdiskusian kami dengan teman-teman Kristen tadi? Bagaimana Anda menanggapi? Silakan sebagai seorang yang mencari kebenaran. Bagus Bang. Dari Bapak, tadi siapa nama itu Bang? Pak Sadu. Waalaikumsalam Kang Ridwan. Mantap. Waalaikumsalam Kang Answer. Kalau lintas agama seperti ini Bang, ini akan jadi apa? Kayaknya enggak ada persisihan lah gitu. Betul. Sama-sama saling memahami gitu. Sama-sama cari tahu Bang. Oke siap. Makasih banyak Bang Sopo Rizky atas tanggapannya. Siap. Izin saya turunkan kembali. Kita Oke, minta teman-teman siap, Kristen naik. Oke, makasih Bang Sopo. Kita selalu Bang, ayo sama-sama. Siap. Amin ya Allah. Permintaan saya sekarang Oten naik. Oten berani tidak naik. Mana ini? Waalaikumsalam Kang Kudri. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ini ada yang mau naik. Ini namanya Bromat. Waalaikumsalam Ustadz BBM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Bromak, siap Bang. Waalaikumsalam. Cuma bisa support aja bos. Siap. Apa yang mau disampaikan Bang? Islam ya? Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Kan Alhamdulillah. kalau bisa itu untuk saudara-saudara Kristen itu dikasih pencerahan yang bagus itu. Salut. Siap Bang. Siap Bang Bromak. Makasih banyak Bang Bromak ya. Kalau nanti dia bisa mengalah. Amin ya Allah. Kita tidak boleh memaksa, tetapi biarkan mereka berpikir, biarkan kawan-kawan yang menonton di bawah itu terus-terusan berpikir bahwa sebenarnya mereka selama ini ya itu cuman terhalang oleh doktrin-doktrin gereja, doktrin-doktrin pendeta. Semoga Allah memberikan hidayah. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Karena kalau ditanya itu, saya ada kawan Kristen, ada kawan Katolik juga. Ujung-ujungnya pasti imani gitu loh. Waalaikumsalam. Padahal dia itu sering belajar Islam itu tanya-tanya saya juga gak terlalu kayak abang gini. Coba kalau kayak abang gue saya jelasin. Aku kan orangnya gak begitu. Sering nyimak di komal-komal Islam, banyak apologet Islam para guru saya. Senior saya, betul. Ketemu sama ini semalam aja. Sebenarnya kan saya itu ke Ustaz Fi'i, Bang Juma itu saya sering nonton sering mantap betul. Masya Allah, terima kasih sudah selalu support apologet Islam Indonesia. Itu kalau kita nggak punya dasar kan nggak bisa Bang gitu loh. Betul siap Bang Bromak. Ya semangat terus Bang. Oke siap, makasih banyak Bang Bromak ya. Izin saya turunkan, kita minta Oten naik ke atas. Oke. Makasih banyak Bang Bromak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, aman Bang, aman. Assalamualaikum. Siap. Wah, ini ada Pak Jamie nih minta naik. Mantap, ini ada Pak Jamie ini. Selamat sore Pak Jamie. Sore Bang. Sore, siap. Uniriva lagi sholat, nanti gantian. Nanti Uniriva selesai sholat. Saya juga bentar lagi ke gereja Bang. Sapa-sapa aja. Ini hari apa ini? Semalam. Sampai subuh saya Bang. Iya, saya keburu mau masuk, keburu abangnya udah capek kasihan. Iya, tadi malam itu saya live dari sore Bang Jimmy, dari sore sampai kurang lebih jam 10, jam 11 malam saya istirahat.
Saya tidur sebentar, nggak bisa, ya kebangun lah tengah malam kan, jam 1 apa jam 2 saya lanjut live. Wah, ternyata mantap. Capek hati ya. Nggak juga bang, ya santai lah, begitulah namanya kita ini berdiskusi mencari kebenaran, ya biasa aja bang. Alhamdulillah.